Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semuanya untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana dengan menuntut ilmu syar'i seseorang akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti dengan baik hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ketahui bahwa di dalam agama Islam pembagian zakat terbagi menjadi dua jalur atau dua macam. Yang pertama adalah zakat mal, kemudian kedua adalah zakat fitrah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa zakat mal terbagi menjadi 5. Ya, zakat mal berasal dari 5 jalur. Yang pertama adalah zakat emas perak. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga adalah zakat peternakan. Yang keempat adalah zakat perdagangan. Dan yang kelima adalah rikaz, sebagaimana yang sudah paparkan sesuai dengan perinciannya. Maka di sana ada penyimpangan di dalam zakat yang perlu kita waspadai agar kita tidak terjerumus pada kesalahan ini, yaitu tentang penyimpangan zakat profesi, ya, atau dengan istilah lain adalah zakat penghasilan. Ketahuilah bahwasannya pada asalnya zakat profesi, ya, sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama, ada sebagian orang yang menganggap bahwa zakat profesi ini disyariatkan. Maka perlu kita ketahui bahwa asal dari zakat profesi, ya, zakat profesi ini dibangun dari kias zakat pertanian. Kias adalah analogi. Jadi orang-orang yang menganggap bahwasannya zakat profesi ini disyariatkan sebenarnya berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi hasil atau dibangun di kias zakat pertanian, ya, dianalogikan kepada zakat pertanian. Konsep berpikir mereka, ya, petani saja yang mereka mendapatkan keuntungan yang tidak rutin, ya, dalam durasi 1 tahun, mereka itu terkena zakat, ya, karena paling banter, paling banyak petani itu, ya, terkena zakat pertanian itu 3 kali. Ya, karena paling banyak orang itu panen dalam 1 tahun itu tiga kali panen. Kata mereka, ya, atau konsep berpikir orang yang menyatakan bahwa adanya zakat profesi di dalam agama Islam ini, mereka mengatakan petani saja yang mendapatkan keuntungan yang tidak rutin dalam durasi setahun, mereka terkena zakat. Ya, bagaimana mungkin seorang pegawai yang mereka mendapatkan gaji rutin setiap bulan tidak terkena zakat? Sehingga pertanian inilah
sebagai konsep dasar adanya zakat profesi. Ya. Kita ulangi lagi bahwa zakat profesi ini tidak ada dalil, ya, tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi hasil dari pengkiasan terhadap zakat pertanian. Tetapi ironisnya, ya, berangkat dari konsep zakat pertanian, namun ketika mencapai nisab, bahkan mereka tidak kenal nisab. Ya, berangkat dari zakat pertanian, ya, ketika mencapai nisab, potongan zakat mereka mengikuti perhitungan zakat emas dan perak. Ya, saya tanya, zakat profesi itu potongannya berapa? 5% atau 10% atau 2,5%? 2,5%. Padahal mereka itu berangkat dari, ya, kias zakat pertanian yang seharusnya zakatnya itu atau potongan zakatnya itu 5 atau 10%, tetapi ternyata setelah mencapai nisab mereka menggunakan perhitungan zakat emas. Ya, jadi begitu datang gaji, begitu menerima gaji setiap bulan, maka langsung dipotong. Ya, maka ada beberapa syubhat, ada beberapa kerancuan dalam berpikir, maka kita perlu meluruskan tentang zakat profesi ini. Yang pertama, kita sampaikan bahwa zakat profesi tidak ada dalilnya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan zakat profesi itu kan seperti zakat pertanian, ya, konsep berpikir mereka zakat profesi itu, ya, di hasil dari kias zakat pertanian. Maka kita jawab, ya, bahwasannya, ya, hukum asal harta seorang muslim itu tidak boleh diambil kecuali dibenarkan dalam syariat. Adapun zakat profesi tidak ada dalil. Ya, mereka mensyariatkan zakat profesi itu dibangun dari kias zakat pertanian. Kemudian pada asalnya zakat profesi ini hasil kias ma'al farik. Meskipun mereka mengatakan zakat profesi ini dibangun di atas kias zakat pertanian, maka ini kias ma'al farik, kias yang tidak nyambung, kias yang terlalu dipaksakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita katakan bahwa ketika mereka mengatakan zakat profesi itu hasil dari kias zakat pertanian, maka katakan bahwa petani yang terkena zakat itu bukan petani yang panen habis itu langsung diambil zakatnya, tidak. Akan tetapi petani yang terkena zakat adalah petani yang kaya, petani yang sudah lolos dari hutang pihutang, petani yang sudah lolos dari gaji tukang menanam, tukang panen. Begitu juga mereka sudah, ya, hasil panen mereka sudah terkurangi untuk membeli benih dan lain sebagainya. Maka kita katakan tidak semua petani itu terkena zakat. Petani yang terkena zakat adalah petani yang kaya. Ya. Kemarin berapa nisab zakat pertanian? 5 wasak atau setara dengan 6,5 kuintal gandum, ya. Jadi kalau seandainya ada petani yang ketika panen hasil, ya, panenannya itu tidak mencapai nisab, maka dia tidak terkena zakat, ya. Jadi mencapai nisabnya itu adalah hasil bersihnya setelah dikeluarkan hutang hutangnya, kemudian pembelian benih dan penggarapan sawah. Setelah itu kalau memang mencapai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Ya. Adapun petani yang miskin, petani yang hasilnya itu ya biasa-biasa aja, maka mereka tidak terkena zakat. Ya. Dan petani yang kaya pun, ya, mereka terkena zakat dalam setahun itu hanya 3 kali. Ya, karena paling banyak orang itu panen dalam kurun waktu 1 tahun hanya 3 kali. Sementara, ya, zakat profesi terkenalnya zakat berapa kali dalam setahun? 12, bahkan 13, ya. Karena ada tambahan gaji 1 kali lagi, ya. Berarti 13. Jadi ketika dapat gaji maka langsung dipotong 2,5%. Ya. Petani yang kaya yang terkena zakat itu hanya 3 kali dalam setahun. Adapun zakat profesi, ya, itu terkenanya 12 kali bahkan 13 kali. Ya, jadi dibombardir habis-habisan dengan zakat profesi. Ya, kemudian perlu kita ketahui bahwa
pegawai sekarang ini yang mereka mendapatkan gaji rutin setiap bulan, itu mereka juga banyak cicilannya. Ya, bahkan di antara mereka ada yang sampai menggandakan sertifikat mereka. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, ya seorang pegawai tidak dibebani zakat profesi. Kemudian syubhat juga yang mereka lontarkan untuk melegalkan zakat profesi ini, kata mereka, ya kalau diakumulasi, ya misalnya ada orang yang mempunyai harta mencapai nisab, ada orang yang mempunyai harta mencapai nisab, misalnya dia mempunyai harta 8 juta misalnya, ya senilai dengan 85 gram emas. Ketika mereka mencapai nisab, kata mereka, kalau diakumulasikan, ketika seseorang itu mempunyai harta kemudian dikeluarkan sekaligus, jatuhnya sama, ya jatuhnya kan nanti sama juga, ya dengan dikeluarkan atau dicicil setiap bulannya. Artinya kalau seandainya orang itu terkena zakat 1 tahun 2,5%, ya ketika mencapai nisab, dengan dicicil setiap bulan ditarik 2,5%, kan jatuhnya juga sama. Ya kata mereka seperti itu. Akhirnya mereka pun tidak kenal nisab dan tidak kenal haul. Maka kita jawab, ketika mereka menggunakan perhitungan emas dan perak, ya maka ketahuilah bahwa zakat emas dan perak itu, ya apabila sudah mencapai nisab, jangan lupa di sana ada yang lain. Syaratnya apa? Ketika mencapai nisab, ya dia harus melewati haul, yang minimal 1 tahun dalam hitungan hijriah. Ya, yang mana ketika seseorang itu mempunyai misalnya harta 80 juta, ya ini kan sudah mencapai nisab, maka ditunggu dulu ya satu tahun dalam hitungan hijriah, yang memungkinkan ketika itu harta itu bisa berputar bahkan bertambah. Ya, misalnya bisa buat ulakan barang, atau mungkin bisa belanja online dan lain sebagainya. Ya artinya ketika ada haulnya, maka besar kemungkinan harta pokok itu tidak habis. Ya, adapun kalau seandainya setiap gajian langsung dipotong 2,5%, maka tidak harta yang dia miliki tidak akan bisa berputar. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika zakat profesi itu hanya potong setiap bulan, maka ketahuilah bahwa ketika harta itu belum mencapai nisab, maka orang itu tidak terkena zakat. Bahkan ketika sudah mencapai nisab, dalam perjalanannya haul, ya dalam perjalanannya 1 tahun, kemudian ketika hari hanya itu nanti hartanya di bawah nisab, maka dia pun tidak terkena zakat. Beda dengan orang yang diambili uangnya setiap bulan sebesar 2,5%. Jadi kita sampai lagi bahwa zakat profesi ini adalah zakat yang tidak berdasarkan dalil, ya tidak berdasarkan dalil maupun dari Al-Quran maupun beda dengan 5 jenis zakat yang kita sampaikan kemarin. Adapun zakat yang kita sampaikan yang pertama itu adalah ijma, ya para ulama sepakat akan adanya zakat emas perak, zakat pertanian dan buah-buahan, kemudian zakat peternakan. Adapun zakat perdagangan dan rikaz, maka ini masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Akan tetapi wallahu ta'ala kami lebih cenderung bahwa zakat perdagangan dan rikaz ini pun juga disyariatkan dalam agama Islam. Baik, ini sebagai mukaddimah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah tentang zakat profesi. Ya, ini salah satu zakat yang menyimpang di dalam agama Islam. Baik, insyaallah kita akan masuk pada beberapa poin catatan, ya setelah kita membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat mal pada halaman yang ke-125. Ya. Pada halaman yang ke-125 kita persampaikan bahwa zakat mal ini diperuntukkan untuk 8 golongan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 ini mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, hanya saja atau sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ya, wal masakin dan orang-orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha dan amil zakat,
mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf, ya, kemudian wa fir riqabi, kemudian budak, wal gharimin, dan gharim, wa fi sabilillah, dan fi sabilillah, wa ibnis sabil, kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya, suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan beberapa poin catatan yang perlu kita bahas pada 8 golongan ini. Yang pertama, ya, poin catatan yang pertama pada halaman yang ke-129, tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain 8 golongan tersebut. Yang didahulukan adalah yang paling membutuhkan. Ya, karena dalam ayat tersebut dikatakan innama. Ya, sesungguhnya zakat itu hanyalah. Berarti ini sebagai batasan. Dan ketahuilah, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa sedekah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Adapun wajib adalah zakat. Ada sedekah yang sunnah namanya masih dikatakan dengan sedekah. Ya. Jadi yang berkaitan tentang yang wajib ini, ya, kita katakan bahwa harta seorang muslim itu haram untuk diambil. Ketika seseorang mengambil harta seorang muslim, maka dia harus berdasarkan ketentuan dari syariat. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ya, zakat emas dan perak ada syaratnya. Kemudian zakat peternakan juga ada syaratnya. Zakat pertanian juga ada syaratnya. Ya, artinya tidak serta-merta seseorang itu mengeluarkan atau boleh diambil hartanya. Lah, ketika diambil hartanya, ketika syariat membolehkan untuk mengambil hartanya, maka pengalokasian harta tersebut juga harus tepat. Ya, tidak serta-merta ini baik, kan ini buat kebaikan, kan ini buat mengajarkan ilmu, kan ini buat fasilitas kebaikan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi ketika harta itu boleh diambil, maka pengalokasiannya pun juga harus tepat. Ya, tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan perasaan yang ini penting, yang ini baik, tidak seperti itu. Ya, ini yang diwajibkan. Dan yang diwajibkan itu harus melalui beberapa syarat. Yang pertama harus mencapai nisab. Yang kedua harus mencapai haul. Dan ketika ini sudah terpenuhi, potongan zakatnya atau ukuran zakat yang dikeluarkan juga tidak banyak. Ya, hanya 2,5%. Misalnya ada orang yang punya harta 100 juta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, yang keluar hanya sedikit, 2,5%, ya 2,5 juta. Ya, jadi ketika yang dikeluarkan ini hanya sedikit, maka pengalokasiannya pun juga harus benar. Berbeda zakat sunnah atau sedekah sunnah. Ya, terkadang sedekah sunnah atau sedekah atau infak itu lebih besar daripada ukuran zakat yang harus keluarkan. Ya, jadi kalau ditanya bolehkah untuk misalnya pembangunan masjid, maka jawabannya tidak boleh. Bolehkah untuk pengajaran ilmu, misalnya cetak buku seperti ini, maka jawabannya boleh. Ya, meskipun itu baik, akan tetapi pengalokasiannya harus tepat. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan ini. Adapun sedekah sunnah, maka silahkan seseorang untuk mengeluarkan, ya, bahkan jumlahnya tidak ditentukan. Ya. Kemudian yang kedua, diperbolehkan memberikan zakat kepada satu golongan dari 8 golongan tersebut. Ya. Ini bagaimana pendapat dari Umar, Hudzaifah, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Demikian pula memberikan zakat dalam jumlah yang banyak selama dalam batasan-batasan kebutuhan, tetapi dianjurkan untuk membagi di antara golongan-golongan tersebut. Ya, jadi misalnya ada orang yang mengeluarkan zakatnya 0,5%, dia ingin berikan kepada fakir saja, miskin, kemudian amil, kemudian mu'allaf tidak, ini diperbolehkan. Ya, artinya mengalokasikan zakatnya untuk satu rata, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi, ya, dianjurkan membagi rata di antara 8 golongan tersebut. Ini yang dianjurkan. Ya, jadi sesuai dengan maslahah yang dipandang mana yang lebih membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang dan sebaliknya. Ya,
zakat satu orang boleh dibagi ke 8 golongan, atau zakat 8 golongan atau zakat 8 orang bisa dialokasikan ke satu golongan saja. Ya, seperti itu. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullahu taala. Kemudian yang selanjutnya, diperbolehkan memberikan zakat kepada suami dan kerabat jika mereka termasuk mustahik, yaitu orang yang menerima zakat selama mereka bukan termasuk yang berada dalam tanggungannya, yang tidak wajib dinafkahi, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu dan yang seperti mereka. Jadi misalnya ada seorang perempuan yang penghasilannya itu luar biasa, ya, hartanya sampai mencapai nisab, kemudian mencapai haul. Kemudian ya, si istri ini ingin memberikan zakat malnya kepada orang yang lebih dekat ya daripada yang lainnya, orang yang paling terdekat dengan dia. Kemudian dia berikan kepada suaminya, ya, karena memang suaminya termasuk mustahik, orang yang berhak diberikan zakat. Ya, karena suami ini kan bukan orang yang wajib dinafkahi istri. Ya, seorang istri tidak wajib untuk menafkahi suami dan anak-anak suaminya. Maka pengalokasian zakat seperti ini, maka ini dibenarkan. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Zainab istri Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, innaka amartal yauma bis shadaqah." Wahai Rasulullah, engkau telah perintahkan untuk sedekah pada hari ini. Wa kana indi huliyun li. Kemudian Zainab mengatakan, dan aku mempunyai perhiasan padaku yang hendak saya sedekahkan. Fa za'ama Ibnu Mas'udin annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Kemudian namun Abdullah bin Mas'ud menganggap bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak untuk aku beri sedekah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan shadaqah Ibnu Mas'ud. Ya, bahwasanya Ibnu Mas'ud suamimu itu benar. Zaujuka wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Ya, suamimu dan anak adalah orang yang lebih berhak untuk engkau beri sedekah. Ya, jadi dibolehkan memberikan sedekah atau zakat mal kepada orang yang bukan tanggungan kita, orang yang tidak wajib untuk kita nafkahi. Maka para ulama membagi dua bagian. Yang pertama adalah sedekah atau infak yang sifatnya itu sunnah, maka paling utama diberikan kepada orang yang paling berhak untuk kita nafkahi. Ini kalau sedekah. Ya, kalau infak, maka orang yang paling berhak untuk menerima infak kita, sedekah kita adalah orang yang paling berhak untuk kita nafkahi. Seorang suami memberikan kepada istrinya, seorang suami memberikan kepada anaknya. Ini kalau sedekah sunnah. Adapun sedekah wajib atau zakat, maka tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, memberikan zakat kepada kerabat. Ya, tentunya ini kerabat selama bukan di bawah tanggungan kita. Jika mereka termasuk mustahik, lebih utama daripada memberikan kepada yang lainnya. Ya, jadi kalau seandainya kita ada kerabat yang mereka itu bukan tanggungan kita, kita wajib menafkahi mereka, maka ini jauh lebih utama. Ya, kata Nabi SAW, "Inna shadaqata 'alal miskini shadaqah." Sesungguhnya sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu hanya mendapatkan pahala sedekah saja. Wa'dir rahimi, adapun sedekah yang diberikan kepada kerabat kita, ya kata Nabi, itsnatani, maka dia mendapatkan pahala dua. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah silah. Ya, hadis ini kan oleh Imam An-Nasai. Ya, kalau diberikan kepada kerabat kita dan dia memang orang yang berhak menerima zakat, maka pahalanya kita adalah dua. Yang pertama adalah pahala dari sedekah yang kita berikan, kemudian yang kedua adalah pahala silaturahmi. Ya, pahala silaturahmi kepada kerabat kita. Ya, jadi kalau misalnya orang biasa tetapi dia miskin, dia berhak menerima hanya pahala sedekah saja. Tetapi kalau kerabat kita, maka pahalanya pahala sedekah dan pahala silaturahmi kita dapatkan.
Baik. Kemudian yang lebih utama adalah hendaknya orang yang mengeluarkan zakat memberikan zakatnya kepada orang yang paling bertakwa, paling dekat, dan yang paling memerlukan. Ya, sebagaimana fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kesolihan mustahik juga dipertimbangkan. Ya, ketakwaan seorang yang berhak menerima zakat tidak menjadi pertimbangan ketika kita ingin memberikan zakat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi perlu dipertimbangkan, yang pertama adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang paling dekat dengan kita, artinya mempunyai hubungan kerabat dengan kita, maka itulah yang lebih utama. Kemudian yang selanjutnya, yang lebih utama adalah zakat diambil dari orang yang kaya, negeri atau daerah, lalu bagikan kepada fakir miskin di daerah tersebut. Ya. Jadi sebelum, ya, kalau seandainya ada amil zakat yang memungut zakat dari orang lain, maka yang diprioritaskan untuk mendapatkan zakat tersebut adalah orang yang berada di negeri tersebut. Kecuali kalau misalnya memang orang ini mempunyai kerabat di negeri yang lain atau di daerah yang lain, dan dia kayaknya lebih membutuhkan daripada orang yang ada di tempatnya, maka ini pun diperbolehkan. Ya, tetapi yang paling berhak adalah orang yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat mal kecuali jika ia termasuk amil. Amil diberi sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian mu'allaf, ya, orang yang baru masuk Islam, yang Islamnya belum kuat, belum kenceng, ya, diharapkan dengan pemberian zakat mal itu tadi dia tambah mantap keislamannya. Kemudian mujahidin, ya, mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji tetap dari baitul mal, maka ini pun juga diberikan zakat mal meskipun dia orang kaya. Ya, begitu juga ibnu sabil, yaitu orang yang kaya sedang melakukan perjalanan, ya, dalam rangka ketaatan bukan dalam rangka kemaksiatan, kemudian pembekalannya habis, maka ini diberikan zakat mal sesuai dengan keperluannya. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada zakat fitrah, ya. Yang terakhir adalah tidak diperbolehkan membelanjakan zakat mal untuk pembangunan masjid. Ya. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, tidak boleh untuk pembangunan masjid, tidak boleh untuk pengajaran ilmu, ya. Maka yang paling tepat adalah diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam surat tadi. Baik, di sana ada doa-doa yang diucapkan oleh penerima zakat. Ya, di antaranya adalah doa yang diucapkan, yang bisa diucapkan bagi penerima zakat agar mendoakan pemberi zakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan washalli alaihim inna salata sakanul lahum, ya. Dan doakan mereka karena sesungguhnya doamu itu merupakan ketentraman bagi mereka. Maka orang yang menerima zakat dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberikan zakat. Ya, di antara doa yang bisa dibaca adalah Allahumma shalli alaihim. Ini kalau seandainya orangnya tidak. Ya, ini kan pihak ketiga. Adapun kalau seandainya orangnya ada di depan kita, maka Allahumma sholli alaikum atau alaika. Ya, seperti itu. Kemudian ada lafaz yang lain yang bisa dibaca Allahumma sholli ala ali fulan. Ya, ya Allah bersalawatlah kepada keluarga fulan. Ya, misalnya Ali siapa? Ya, Abdullah, Ali Abdurrahman dan lain sebagainya. Maka doakan. Atau mungkin yang lainnya Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Ya, ya Allah, berkahilah dia padanya dan pada untanya. Ya, kalau seandainya orangnya ada, ya Allahumma barik fika wa fi ibilika. Kalau seandainya yang diberikan adalah harta, ya, mungkin bisa diganti Allahumma barik fika wa fi malika. Misalnya seperti itu. Ya, jadi tergantung konteksnya. Ya, ini contoh-contoh doa yang diucapkan penerima zakat kepada orang yang memberikan zakat. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Ya, kita usahakan malam ini bisa menyelesaikan zakat fitrah, ya, karena diprediksi bahwa puasa ini kurang lebih 38 hari lagi, ya. Jadi kajian kita sebelum sebelum memasuki bulan Ramadan ada 4 sampai 5 pertemuan lagi. Ya, mudah-mudahan ya 5 pertemuan ini kita bisa menuntaskan kitabus Syiyam, ya, sehingga kita bisa berbekal sebelum masuk bulan Ramadan yang mulia. Baik, kita pada halaman yang ke-135. Zakat berfungsi untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor untuk memberi makanan orang miskin. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lafaz ini Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, silakan Mas Kamto dibaca artinya, Mas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa membayarkannya setelah sholat, maka ia adalah sedekah biasa. Jadi salah satu fungsi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah, ya, atau zakatul fitri, fungsi yang pertama adalah tuhratan lis-shaimi, yaitu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, wa tu'matan lil masakin, yaitu untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang waktunya. Man addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakatul fitri sebelum salat, yaitu salat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Artinya zakatnya sah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Dan barang siapa yang menunaikan zakatnya setelah salat Id, maka pada hakikatnya itu adalah sedekah biasa. Artinya tidak terhitung sebagai sedekah atau sedekah zakatul fitri. Ya, jadi meskipun dia berdosa, akan tetapi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri tidak gugur darinya. Kemudian yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri adalah yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri wajib hukumnya atas setiap muslim, baik itu hamba sahaya atau yang merdeka. Kalau pada zakatul mal, syaratnya diantaranya apa? Muslim yang merdeka. Ya, hamba sahaya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal, karena pada hakikatnya ya dia itu milik majikannya. Ya, sebagaimana majikannya bisa memperdagangkan dia, menjual kepada orang lain. Pada zakatul fitri, maka disyaratkan seorang muslim, ya, orang muslim baik itu dari hamba sahaya maupun yang merdeka. Ya, adapun zakatul mal harus orang muslim yang merdeka. Laki-laki atau wanita, anak kecil atau orang dewasa, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi, diwajibkan atas seorang hamba, wal hurri, dan orang yang merdeka, wadzakari wal unsa, baik yang laki-laki maupun perempuan, wasaghiri wal kabir, yang kecil maupun yang besar, minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan salat Idul Fitri. Ya. Kemudian zakat fitrah
diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki makan pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya malam Idul Fitri dan harinya. Ini ukuran minimal seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apabila orang tersebut mempunyai makan pokok untuknya dan orang-orang di bawah tanggungan dia ketika malam Idul Fitri, ya misalnya pada tanggal 30 Ramadan, ya di malam hari, dan mempunyai makanan untuk keesokan harinya di waktu Idul Fitri, maka ini orang yang sudah terkena wajib zakatul fitri. Ya, orang itu wajib mengeluarkan zakat fitri. Ini sebagaimana pendapat jumhurul ulama. Ya. Kemudian di sini ada beberapa poin catatan. Suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas istrinya yang belum digauli, karena ketika itu suami belum wajib menafkahinya. Ya, jadi misalnya ada orang yang menikah, ya, orang yang menikah malam Idul Fitri, kemudian setelah itu dia belum menjimai, maka suami ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri untuk istrinya, ya, karena dia belum digauli. Ya, baik. Kemudian apabila seorang istri dari ahli kitab, ya misalnya ada seorang muslim yang nikah dengan orang Nasrani atau orang Yahudi, ini kan pernikahan yang sah, meskipun tidak dianjurkan, ya, tetapi kalau seandainya kita tanya hukumnya adalah sah. Misalnya ada seorang muslim yang nikah dengan orang Nasrani atau Yahudi, ya, maka suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya, ya, karena Nabi SAW mengatakan minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Artinya di luar orang-orang Islam maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Kemudian yang terakhir, ini sudah masuk waktu sholat, ya? Baik. Yang terakhir, disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk janin bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Ya, ini tidak diwajibkan, tetapi disunahkan, ya, seseorang untuk mengeluarkan zakat fitri bagi yang mempunyai istri yang masih dalam keadaan hamil, ya, mempunyai janin atau bayi di dalam rahimnya. Ya, tetapi diperhatikan bahwa ini hukum tidak wajib. Ya, disunnahkan sebagainya pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaiji dan Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para akhwat, kalau ada yang ingin disampaikan nanti bisa ditulis di kertasnya masing-masing.